Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dan saudariku, para pemirsa TPRI Punyokito yang dirahmati oleh Allah. Setinggi puji, sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang selalu kita terima. Pada saat ini, alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan, setelah menjalankan ibadah puasa, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya akan menyampaikan sebuah syarahan atau materi yang berjudul tujuan hidup. Seorang yang normal, ketika dia bergerak, pasti dia mempunyai tujuan. Ketika mau keluar dari rumah, melangkah melewati pintu, kalau ditanya mau kemana, ada yang menjawab mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke dokter, dan lain sebagainya. Begitu juga kita dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk apa Allah ciptakan kita dalam hidup dan kehidupan ini? Sebenarnya kehidupan yang kita jalani ini biasa-biasa saja. Hanya sifatnya rutinitas saja. Seorang yang baru lahir, dia disebut dengan bayi. Setelah bayi berubah menjadi balita. Setelah balita meningkat jadi anak-anak. Setelah anak-anak meningkat jadi remaja. Kemudian tumbuh menjadi seorang dewasa. Tatkala dewasa dia menikah, lalu punya anak lagi. Rutinnya berputar seperti itu saja. Oleh karena itu sangatlah rugi saudara-saudaraku kalau dalam hidup ini kita tidak memiliki tujuan. Oleh karena itu, apa tujuan hidup kita yang sebenarnya? Ini sudah jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Hai malaikatku, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu ialah khalifah. Khalifah dalam bahasa kitanya sama dengan pengganti. Artinya tugas kita di muka bumi ini, tujuan yang pertama ialah kita harus mengikuti sifat-sifatnya atau meneladani sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Rahman, sifat kasih sayang. Kita harus memiliki sifat itu. Allah memiliki sifat yang baik-baik, dan itulah yang harus kita laksanakan. Itulah fungsi kita sebagai khalifah. Kemudian khalifah itu bisa juga diartikan sebagai seorang pemimpin. Artinya tujuan hidup kita ini menjadi motor penggerak. Supaya orang-orang yang di bawah kita bergerak untuk melakukan sesuai dengan tujuan kita. Apa tujuan kita? Di antaranya ialah supaya makmur bumi yang sedang kita diami sekarang ini. Jangan sampai bumi ini bisa rusak hanya dikarenakan ulah tangan-tangan manusia. Oleh karena itu kitalah yang memberikan arahan kepada teman-teman kita supaya mereka bisa menjadikan bumi ini menjadi makmur. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Tujuan yang kedua ialah Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun."
tidak kujadikan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah atau mengabdi kepada-Ku. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus ingat bahwa di atas dunia ini kita mesti melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak melakukan amal dan ibadah, berarti hidup kita ini tidak memiliki tujuan. Yang jelas, mari kita melakukan amal ibadah ini dengan penuh kenikmatan. Kita melaksanakan sholat itu mesti kita nikmati. Kita melaksanakan puasa itu pun harus kita nikmati. Begitu juga melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Supaya hidup kita ini benar, tujuannya tidak lain dan tidak bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.